Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah-ustazah semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang jumlah mufidah. Sebelumnya silahkan dibuka buku 2-nya, halaman 40. Halaman 40 kita akan belajar tentang jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Ingat, jumlah itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi jumlah adalah kalimat ya. Mufidah artinya mufid atau bermakna atau bermanfaat yang diartikan dengan kalimat yang sempurna di sini ya. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah susunan kata dalam bahasa Arab yang membentuk kalimat sempurna dan memiliki makna yang bisa dipahami secara utuh ya. Jadi kalau misal kata itu bisa jadi memang kata aja, tapi kalimat itu harus gabungan dari semua kata. Tidak semua kalimat bisa sempurna kalau tidak tersambung atau tidak tersusun dengan rapi seperti itu. Ya, utuh dan bisa dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Ya, di sini jumlah mufidah dalam bahasa Arab simpelnya ada dua. Simpelnya ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau kata isim ya. Isim itu bukan kata benda aja, saya ingatkan kembali ada nama orang, nama kota, nama apapun yang sifatnya nama gitu ya, itu namanya isim. Jadi tidak terbatas oleh kata benda itu sendiri ya. Jadi apa? Kalimat yang diawali dengan isim, dengan kata benda. Contohnya apa? Langsung kita lihat contohnya di sini. Al-babu maftuhun. Khawatir tidak terlihat. Al-babu artinya pintu. Maftuhun ini teman-teman boleh dikasih koreksi. Ini maftuhun harus ada tanwinnya. Pintu itu terbuka. Maftuhun artinya terbuka ya. Apa-apa yang diawali oleh isim ini nih, ini namanya isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Di sini ada namanya mubtada, maftuhun namanya khobar. Nanti kita perjelas lebih detail di jumlah ismiyah setelah ini. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua adalah kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah artinya kalimat, fi'liyah artinya kata kerja. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya apa? Akala, telah memakan. Siapa? Aliyun. Apa yang dimakan? Al-khubza, roti. Gitu. Ada fi'il atau akala. Ya, fi'il itu kata kerja, aliyun fa'il sebagai subjek atau yang mengerjakan, ada maf'ul al-khubza atau apa, objek yang terkena pekerjaan. Seperti itu ya. Ini namanya jumlah fi'liyah, ini namanya jumlah ismiyah. Nah, pembelajaran kita nggak sampai di sini aja, kita akan lebih detailkan lagi si jumlah ismiyah dan pretelannya gitu ya. Di sini udah di-spill nih, ada namanya mubtada dan ada namanya khobar. Kalau di jumlah ismiyah turunannya ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu adalah, kita lihat, isim, ingat-ingat ya, ini ya, teman-teman boleh ditulis. Mubtada adalah isim nih, setiap isim yang mengawali sebuah kalimat. Itu namanya mubtada. Mubtada adalah isim yang mengawali sebuah kalimat. Ya, contohnya ini, al-babu maftuhun. Contoh lain apa? Contohnya misal Fitri jamilatun atau Quran adalah bla 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 atau Nurul Fikri adalah bla 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 gitu. Buku adalah atau enggak pulpen adalah segala sesuatu kata benda yang intinya bukan kata bukan kata kerja, dan di awal kalimat itu dinamakan sebagai apa? Mubtada. Bagaimana nulis Arabnya? Mubtada. Ini namanya mubtada ya. Kalau ini khobar. Nah, kalau udah ada yang mengawali, pasti akan ada keterangan daripada apa yang diawali ini. Khobar artinya adalah, kalian lihat aja artinya khobar, ditulis Latinnya. Khobar itu artinya hilangin k-nya jadi kabar gitu kan, yang mengabari, yang menjadi kabar, menjadi informasi untuk mubtada, ini namanya khobar. Al-babu maftuhun, pintunya terbuka.
Karena kalau nggak ada terbuka, pintunya bisa jadi pintunya kecil, pintunya panjang, pintunya apalagi rusak, pintunya hitam, pintunya putih, pintunya apa. Kalau misal bab doang, ini nggak bisa dikatakan sebagai jumlah mufidah atau kalimat sempurna, ya kan? Dia bisa dikatakan kalimat sempurna kalau sudah ada keterangannya atau khobar daripada yang daripada isim tersebut gitu. Jadi ini khobar, maftuhun adalah khobar dari al-babu atau dari mubtada. Jadi ini adalah mubtada dan khobar. Nah, kalau udah ada mubtada, udah ada khobar, ini baru dikatakan sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna gitu. Nah, tapi dalam jumlah ismiyah ini juga ya, nggak mungkin dong jumlah ismiyah hanya kayak gini doang, al-babu maftuhun. Nggak ada apa ya, nggak ada yang lebih panjang dari ini. Ada teman-teman, kita sekarang akan ngobrolin jenis-jenis si khobar ya, jenis-jenis si khobar. Jadi jenis-jenis khobar, Allahu Akbar. Nih, khobarnya aja ya, kita ngobrolin tentang khobar. Khobarnya ini dia ya terdiri dari 3. Ada khobar mufrad namanya. Nah, khobar mufrad itu artinya sendiri ya. Apa contohnya? Contohnya yang tadi ini. Al-babu maftuhun. Contohnya tadi apalagi Fitri jamilatun, Tolib jamilun. Kita tulis contohnya. At-tolibu jamilun. Murid itu ganteng, gitu ya. At-tolibu jamilun. Kalau tolibah berarti jamilah. At-tolibatu jamilatun. Si khobar pasti akan mengabarkan ini mubtada, maka sifatnya juga akan sama. At-tolibatu jamilatun, at-tolibu jamilun, nggak mungkin at-tolibatu jamilun gitu ya. Nah, ini namanya khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang berdiri sendiri, dan dengan itu pun kita udah tahu, kita udah paham, kita udah mengerti, udah cukup sampai situ titik, semua ngerti. At-tolibatu jamilatun, oh murid yang itu cantik gitu. Gitu ya. Ini namanya khobar mufrad. Nah, si khobar mufrad ini juga selain mudzakkar muannafnya mengikuti mubtada, maka dia juga harus mengikuti jumlahnya. Contohnya, tolib kan 1 nih. At-tolibu jamilun. Kalau at-tolibani 2 nih kan. Nanti kita belajar yang 1, 2, 3 sih ya, setelah beberapa pertemuan ke depan. At-tolibani ini kan 2 nih. Maka nggak bisa jamilun atau jamilatun, tetap harus dikasih ini juga. Nah, ini khobar nih, khobar mufrad namanya jamila nih. Khobar mufrad itu artinya dia khobarnya atau yang mengabarkan daripada si mubtada ini, dia mengikuti mubtadanya. Mubtadanya 1 ini ya 1. Mubtadanya muannaf, ininya muannaf. Mubtadanya 2, khobarnya juga 2. Itu ya, ini namanya khobar mufrad. Yang pertama, ini mudah-mudahan bisa dipahami dan tolong dicatat. Kemudian yang kedua, itu ada namanya khobar jumlah. Ini agak tricky. Khobar jumlah, ini yang kedua ya. Khobar jumlah. Khobar jumlah, kok jumlah lagi sih? Jadi ada jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata isim gitu ya. Tapi di bawahnya juga ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyahnya lagi sebagai khobarnya gitu. Jadi kan tadi ini tuh ada mubtada khobar nih. Kita lagi ngobrolin si khobarnya. Khobar jumlah itu mubtada al-waladu, contoh ya. Al-waladu itu seorang anak, kan? Nah, ada yang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya khobarnya itu awalnya isim dulu. Jismuhu kabirun. Contoh ya. Al-waladu ini anak.
badannya besar. Oh ini besar, ini badannya besar. Al-waladu ini kan mubtada nih. Jismuhu ini juga isim kan. Nah, tapi ini udah khobar. Khobar namanya khobar jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Jadi si khobarnya atau yang mengabari, mana yang mengabarinya? Ini kan mubtadanya, awal katanya. Al-waladu seorang anak, jismuhu kabirun ini khobarnya. Nah, khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Gitu. Jismuhu kabirun. Biar gampang ngebedainnya dengan yang fi'liyah, kita ambil contoh yang fi'liyah. Kalau yang fi'liyah al-waladu yaqra'ul Qur'an. Seorang anak sedang membaca Quran. Jadi tidak sepenuhnya dalam bahasa Arab itu selalu fi'il dulu gitu ya. Ini juga bisa nih, al-waladu isim dulu kan. Yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an. Ini namanya al-waladu mubtada. Yaqra'ul Qur'an ini keseluruhan. Ini khobar. Khobarnya khobar apa? Khobar jumlah fi'liyah. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa dipahami ya Ustazah. Intinya khobarnya terdiri dari fi'il mudhari dan maf'ul gitu ya. Ini termasuk jumlah apa Zah? Termasuk jumlah ismiyah karena simpelnya ke sini. Apa-apa yang dimulai dengan kalimat isim semuanya jumlah ismiyah. Apa-apa yang diawali dengan kalimat fi'il semuanya jumlah fi'liyah gitu ya. Dan ini meskipun dia ada khobar jumlah fi'liyahnya tetap diawali dengan al-waladu atau mubtada. Isim yang mengawali dengan kalimat yang diawali dengan isim itu jumlah ismiyah. Nah, ini dia khobar yang kedua. Ini kita ngobrolin khobarnya ya. Ngobrolin ininya. Nih khobar nih. Ini khobar, terus yang tadi juga khobar. Jadi yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, dan yang ketiga khobar syibhul jumlah. Syibhul jumlah artinya syibhu itu menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai kalimat. Dia bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il, tapi menyerupai. Menyerupai itu maksudnya adalah karena dia tergabung dari beberapa gitu ya, dari beberapa kata. Makanya menyerupai kalimat, padahal itu bisa jadi keterangan gitu ya. Contohnya, al-waladu, ini masih si walad ya, karena biar enak teman-teman membedakannya. Al-waladu, ini kan mubtada nih. Mubtada. Nah, kalau khobarnya syibhul jumlah, itu langsung keterangan. Keterangan itu, syibhul jumlah itu bisa terdiri dari huruf, ini huruf jar, fil fasli. Ini majrurnya. Ini bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il, tapi huruf kan. Nah, ini si huruf inilah yang disebut dengan syibhul jumlah. Ini ada huruf jar, ini ada majrurnya. Jadi langsung keterangan tempat gitu. Atau misal bisa keterangan dzaraf. Al-waladu, contohnya dzaraf makan yang udah kita kemarin pelajari, amamal fasli. Al-waladu amamal fasli. Ya. Atau keterangannya bisa yang lain, yang dzaraf aja. Contoh, al-idu godan. Hari Idul Fitri itu besok. Contohnya ya, atau Idul Adha besok gitu misal. Kayak gitu. Atau contoh lain, al-idul adha ini Idul Adha nih. Sebentar lagi, ba'da qalil. Nah, ini udah dzaraf kan. Ba'da qalilin.
Ini mubtada, ini khobar. Idul Adha mubtadanya, ini khobarnya. Khobarnya terdiri dari apa? Khobar yang ketiga yaitu syibhul jumlah, atau yang menyerupai kalimat, tapi bukan kalimat yang diawali dengan isim, bukan kalimat yang diawali dengan fi'il gitu. Ini namanya khobar syibhul jumlah. Yang kedua tadi khobar jumlah. Yang pertama tadi khobar mufrad. Gitu ya teman-teman ya. Jadi simpelnya jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, turunannya untuk jumlah ismiyah ini ada mubtada dan ada khobar. Ada lagi turunannya untuk khobar, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar syibhul jumlah. Gitu, itu dulu untuk sekarang ya. Kenapa? Karena nanti bisa kepanjangan videonya terus pusing juga. Nah, untuk jumlah fi'liyah ini nanti akan saya jelaskan karena tidak sesederhana ini aja nih si akala ini. Tidak sesederhana itu juga kata-kata kalimat yang diawali dengan kata kerja ya. Karena nanti ada kata kerja yang kayaknya nggak ada artinya tapi masuk ke jumlah fi'liyah gitu. Contohnya kayak kana wa akhwatuha, asbaha wa akhwatuha, dan lain sebagainya gitu. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, ini untuk primitnya ya teman-teman. Untuk dipelajari silahkan disimak, dan untuk tesnya pekan ini itu adalah menyetorkan asma asyhur al-miladi. Ini insya Allah mirip-mirip nih. Yang pertama Yanayir, asma asyhur, nama-nama bulan, al-miladi yaitu Masehi ya. Nama-nama bulan Masehi. Yang pertama Yanayir, Februari, ada yang bilang Februari, ada yang bilang Februari, maaf muskilah karena Arab beda-beda, ada yang Arab Saudi, ada yang Arab Mesir, Syam, Suriah, Palestina gitu kan. Tapi kesamaannya adalah semuanya kalau nggak Februari itu aja. Kemudian Maris, April, Mayu, Yuniyu, Yuliyu, Agustus, September, Oktober. Ini Oktober gak ada wawunya, jadi tolong dicoret sama teman-teman. Kemudian November, Desember ya. Nih as-suhur al-miladiyah tolong dihafalin supaya apa? Supaya nanti kalau saya tanya, kalau ada assessment mat tarikh al-yawm atau ayu tarikh al-yawm, ayu syahr al-yawm, al-an asy-syahr Mayu misal gitu. Al-an asy-syahr Mayu. Ma syahru ba'da Mayu, Yuniyu gitu. Gitu ya. Ini untuk VN-nya yang akan jadi penilaian di pekan ini. Kemudian ini untuk perimitnya atau materi tambahan yang boleh teman-teman akses kapan aja seluangnya teman-teman, tapi dalam satu pekan ini. Syukron katsiran ustazah sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.